Halo, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Nah, kali ini aku akan bawain film Cina, judulnya The Message, yang dibintangi oleh orang-orang terkenal. Yuk, langsung aja ke ceritanya. Film ini mengambil waktu di Cina tahun 1940 di mana Cina dan Jepang berdamai. Tetapi Cina di bawah pemimpinan Wang mendirikan rejim yang didukung Jepang yaitu pemerintahan boneka di Nanking. Beberapa orang Cina tentu saja memberontak dipimpin oleh orang yang memakai sebutan sebagai Magnum, mengambil jalan belakang membunuhi orang-orang yang mendukung pemerintahan boneka di Nanking. Pembunuhan-pembunuhan terjadi, termasuk diantaranya pembunuhan terhadap Wang dan orang-orang lain. Lalu ditunjukkan tentang sebuah pertemuan makan-makan tersembunyi untuk merayu petinggi Cina agar bergabung dalam pemerintahan boneka Jepang. Tapi orang tua yang dirayu hanya diam saja. Tiba-tiba ada seorang pelayan wanita yang mengantar makanan dan tiba-tiba mulai menembak antek-antek Jepang yang merayu orang tua tadi untuk masuk dalam pemerintahan boneka Jepang. Pelayan wanita itu lari, tapi dia tertangkap. Tentu saja wanita itu langsung disiksa dengan membiarkan anjing kelaparan mengoyak tubuhnya. Tetapi tetap tidak buka mulut hingga ada penyiksaan dengan tusuk jarum. Itu adalah definisi penyiksaan tertinggi, karena ya mungkin tusuk jarum itu dilakukan di tempat tertentu hingga terasa amat sangat sakit. Akhirnya wanita itu tak tahan dan mengatakan bahwa dia memang orang Magnum, tetapi dia tidak tahu apa-apa karena memang semua menyembunyikan identitasnya dan dapat instruksi dari papan pengumuman di tengah kota yaitu di pamflet lotre. Tentu saja tidak ditulis secara jelas, tapi menggunakan kode Morse. Yang setelah diselidiki, yang menempelkan pamflet itu adalah seorang lelaki pincang yang ternyata bekerja di pusat anti pemberontakan Jepang. Jadi, Kolonel Takeda yang terobsesi menangkap Magnum menganggap bahwa akan ada mata-mata lain selain pria pincang itu di pusat anti pemberontakan Jepang. Menurut sebuah sumber, mata-mata yang memberi instruksi dari papan pengumuman itu disebut Phantom. Kolonel Takeda memang tidak menangkap lelaki pincang itu karena mau menangkap mata-mata lain yaitu Phantom, sekaligus Magnum. Bila lelaki pincang itu ditangkap, hanya akan membuat pemberontak mencari jalan lain, tetapi dengan membiarkan dan memberi pesan palsu, maka Kolonel Takeda dapat menjebaknya. Dibantu dengan Meng, Takeda melakukan operasinya. Benar saja, pesan palsu itu benar-benar disampaikan oleh Phantom dalam pamfletnya, dan ditempel oleh lelaki pincang itu. Langsung 5 orang yang berhubungan dengan pamflet itu langsung dicurigai dan dibawa ke suatu tempat dan disuruh menginap di tempat itu. 5 orang itu adalah 1. Li, seorang wanita, ketua bagian decoding, ahli dalam hal memecahkan kode. Sikap Li agak pendiam. Yang kedua, Gu, seorang wanita juga dari bagian decoding, bawahan Li. Tapi Gu dan Li sangat dekat. Mengenai sikap, Gu periang dan agak manja dan bisa dibilang sedikit nakal. Ketiga, Bai, seorang pria yang agak melambai bekerja di bawah Komandan Chang. 4. Jin, seorang pria yang agak penakut tapi ketua militer. 5. Wu, seorang pria yang mungkin paling lelaki dibanding 2 pria lainnya dan juga pemilik kedudukan paling tinggi di antara 5 orang itu. Termasuk kedudukannya terhormat, yaitu Ketua Pusat Anti Pemberontakan Jepang. Kelima orang itu dikumpulkan dan ditunjuki pamflet itu, menjelaskan bahwa ada yang mungkin menaruh sebuah pesan dalam pamflet lotre itu, dan meminta mereka semua untuk memecahkannya. Yang tidak mengerti kode tentu saja mengomel, sedangkan Li yang ahli berkata, tidak bisa kalau tidak ada bukunya. Kolonel Takeda langsung melempar bukunya. Langsung Li dan Gu bekerja dan menemukan memang ada pesan rahasia tentang pembunuhan selanjutnya di aula Bai Chao. Kolonel Takeda mengatakan, kita telah mengirim pesan palsu dan mata-mata telah mengambil umpannya dan kirim ke kelompok mereka. Hanya kalian berlima yang melakukan kontak dengan pesan aslinya, yang berarti salah satu dari kalian adalah Phantom. Mengakulah, karena sebelum Phantom ditemukan tak ada yang boleh meninggalkan tempat ini. Gu mendengar itu merasa sedikit lucu, tertawa-tawa dan cegukan sendiri, lalu cepat-cepat meminta maaf. Malam itu saat mereka di kamar mereka masing-masing tentu saja mereka semua berpikir dan agak ketakutan. Lalu Gu datang ke kamar Li yang melihat Li sedang menulis surat. Lalu Gu berkata, kamu tulis surat untuk siapa? Tenang sajalah, 2 hari lagi kita akan dipulangkan. Pasti tidak susah mengetahui siapa Phantom. Gu lalu menunjuk Li. Li kaget, tapi lalu Gu berkata, bajumu sobek, sini ku jahitkan. Ternyata memang ada robekan dan Gu benar-benar menjahitkan. Tidak disangka Gu bisa menjahit. Tiba-tiba dari balkon terdengar suara Kapten Wu bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Kota Hampa. Tentu saja Li dan Gu keluar. Gu berkata, aku tak sangka kamu juga orang letting.
Tak kusangka dapat bertemu orang dari kampung halamanku di sini. Banyak orang di sini, belum tentu mereka orang Letting. Dijawab oleh Kapten Wu. Mungkin hanya kita berdua. Gu berkata juga. 2 hari lagi kita akan keluar dan aku akan traktir semua orang yang ada di sini. Lalu di sisi lain tentu saja Kolonel Takeda dan Meng beserta orang-orangnya menguping pembicaraan dari penyadap yang dipasang di kamar 5 orang itu. Kolonel Takeda mengatakan, Li berpacaran dengan Liu, seorang pemberontak yang tertangkap. Lalu Meng mengatakan, Gu pernah mengatakan bahwa dia tahu siapa Pantom. Gu memang agak manja. Sedangkan Pantom sendiri sadar dalam 5 hari dia harus sudah mengabari kelompoknya bahwa misi dibatalkan karena itu hanya jebakan. Keesokannya mereka mulai ditanya-tanyai atau diinterogasi satu persatu. Dimulai dari Jin yang tentu saja mengatakan itu bukan dia. Dia tak akan berani melakukan hal seperti itu. Lalu Bailah yang berkata, Ketua Jin adalah yang paling mencurigakan dengan memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Karena Jin punya istri simpanan lah, karena anaknya tiba-tiba jadi kepala markas Yenan lah. Lalu tiba saatnya Kapten Wu yang berkata, dari dulu dia sudah melayani Kapten Wang yang mendirikan rezim itu, harusnya Meng tahu dia memihak siapa. Kapten Wu sudah tidak dapat berbalik arah. Giliran Li, yang hanya mengatakan ia tidak tahu apa-apa. Sedangkan Gu hanya di kamar saja, yang keluar dengan berpakaian seksi merayu penjaga depan kamarnya untuk memperbolehkannya memakai telepon, yang tentu saja tetap tidak diperbolehkan hingga Gu hanya memberikan nomor telepon keluarganya dan list apa yang diinginkan olehnya untuk dikirimkan. Hingga Gu pun dipanggil. Gu hanya mengatakan, Kapten Wu ada di sana. Biasanya telegram rahasia hanya untuk opsir yang bertugas, tapi waktu itu Kapten Wu ada di sana, dan melihat telegram itu terus-menerus. Kolonel Takeda melihat surat yang berisi nomor telepon keluarga Gu dan list barang yang diinginkan oleh Gu. Merasa tidak ada yang aneh, Kolonel Takeda hanya menyuruh Meng membelikan barang-barang yang diinginkan oleh Gu tanpa menghubungi keluarganya. Dan juga Kolonel Takeda memberi perintah agar perkataan orang-orang tadi dibuka di hadapan yang lainnya. Hingga saat makan malam tentu saja Jin bertengkar dengan Bai dan Kapten Wu bertengkar dengan Gu. Keesokannya mereka diberi selebaran yang harus diisi. Masing-masing orang tentu saja mengisinya dan ternyata itu digunakan untuk mencocokkan sama atau tidaknya dengan tulisan tangan Pantom. Malamnya, tiba-tiba mati lampu dan terdengar seorang ditarik keluar secara paksa, yang ternyata adalah Bai. Karena tulisan tangan Bai mirip dengan Pantom. Bai hanya menjawab, ada yang menjebakku, yang tentu saja tidak dipercaya dan langsung disuruh buka celananya untuk disiksa. Atasan Bai, yaitu Komandan Chang, datang. Awalnya mau marah dan menanyakan izin Kolonel Takeda. Tapi Kolonel Takeda berkata dia sudah dapat izin dan lebih baik Komandan Chang berhati-hati karena orang kepercayaannya memiliki tulisan yang sama dengan Pantom. Dan Kolonel Takeda memberi saran agar Komandan Chang membuktikan ketidakbersalahannya. Hingga akhirnya Komandan Chang mendatangi Bai dan mulai memukulinya hingga Bai meninggal. Lalu mengatakan pada Kolonel Takeda bahwa sampai akhir hidupnya, Bai tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah Pantom. Lalu kemudian Komandan Chang pergi dari tempat itu. Dan selanjutnya Li dipanggil menemui Kolonel Takeda. Kolonel Takeda bertanya, kamu pacar Liu? Marah, Li menjawab, kenapa kamu sangkut pautkan Liu di sini? Dijawab, kamu berbagi ranjang dengan pemberontak, apalagi yang tidak bisa kamu bagi. Li tahu ada keanehan dari tingkah Liu, tapi dia tidak tahu jika Liu adalah pemberontak. Kolonel Takeda sambil mengeluarkan kotak alat berkata lagi, kamu harus dapat buktikan kamu bukan Pantom, dan mungkin juga dapat membebaskan Liu, yaitu dengan menyelesaikan pemeriksaan ini. Tubuhmu adalah kode yang akan menunjukkan siapa kamu. Untuk itu, aku harus menghancurkan mentalmu dan membuatmu sadar. Tubuhmu bukan milikmu, melainkan milik musuhmu. Lalu Takeda mulai mengukur seluruh tubuh Li, dan mungkin memang Kolonel Takeda ada kelainan. Di sisi lain, Kapten Wu masuk ke kamar Gu dan terdengar Gu berkata, lepaskan aku. Kamu mau apa, hah? Aku akan panggil penjaga di luar. Dijawab Kapten Wu, dia tak akan berani. Penjaga itu adalah bawahanku. Lalu Gu berteriak-teriak lepaskan dan tiba-tiba sinyal penyadap jadi jelek. Meng yang mendengar itu tentu saja langsung mendatangi dan memaksa penjaga mengetok kamar Gu. Tapi Kapten Wu keluar dengan baju yang berantakan dan pergi langsung ke kamarnya. Meng mengetok kamar Gu yang setelah agak lama dibukakan oleh Gu yang bajunya terkoyak dan sedang menangis. Meng memberi Gu snack dan berkata,
Aku membawakanmu snack, dan kalau kamu perlu apa-apa, aku ada di sini. Yang diambil Gu, lalu Gu pun menutup pintu. 3 dari 5 hari telah lewat. Hari keempat, lelaki pincang yang menempel pamflet datang ke tempat itu. Ternyata dia juga bekerja di sana untuk membersihkan limbah tempat itu. Tapi seharusnya hari itu bukan gilirannya. Tapi dia menukarnya dengan giliran orang lain. Saat mereka semua makan bersama, lelaki pincang itu disuruh membersihkan meja. Lee yang masih stres tentang apa yang dilakukan Kolonel Takeda padanya mabuk-mabukan dan agak membuat kekacauan. Setelah acara makan-makan selesai, Kolonel Takeda mengobrol dengan Meng berkata, Lee tidak mungkin pantom, dia orang yang labil, tidak mungkin dia bisa jadi pantom. Meng menjawab, bagaimana dengan Jin? Lelaki pincang itu membersihkan meja dan Jin melihatinya. Dijawab Kolonel Takeda, itu hal yang wajar bila orang asing datang ke areamu. Tentu saja kamu akan bereaksi. Yang aneh adalah bila justru tidak bereaksi, seakan menghindari dan mencoba untuk fokus. Langsung Meng berkata, Gu dan Kapten Wu tidak melihat lelaki pincang itu sekalipun. Dijawab, salah satu dari mereka adalah pantom. Malamnya, keempat orang itu dikumpulkan di hadapan mayat Bai. Sambil Meng berkata, Pantom mau keluar dari sini, satu-satunya cara adalah dengan peti. Lalu ada pasukan yang menarik Jin. Jin sangat ketakutan, hingga memberontak sambil mengeluarkan pistol berkata, aku tahu apa yang kalian lakukan. Lebih baik mati daripada hidup. Lebih baik kulakukan sendiri. Lalu Jin menembak dirinya sendiri. Selanjutnya giliran Lee yang dibawa pergi. Lee sudah sangat ketakutan, tapi ternyata dia tidak diapa-apakan dan disuruh kembali ke kamarnya. Sebenarnya Jin tadi juga seperti itu, tapi dia keburu ketakutan. Di ruangan yang tinggal Gu dan Kapten Wu, awalnya tidak terdengar suara apapun, hingga terdengar suara Gu mengatakan, kamu jatuhkan rokok saat makan siang tadi. Ada pesan di rokok itu. Aku akan menyerahkan rokok itu. Tidak seharusnya orang-orang mati karena kamu, agar kamu bisa hidup. Kapten Wu langsung menyerangnya, yang ditolong oleh Meng. Gu menyerahkan rokok pada Meng sambil berkata, waktu makan siang, Kapten Wu menjatuhkan satu rokok ke lantai. Aku merasa ada yang aneh jadi aku mengambilnya, dan ternyata memang ada kode Morse di rokok itu bertuliskan, batal. Hari kelima, tiba. Kapten Wu disiksa dan dicambuk dan disetrum, tapi tetap tidak mengaku, walau satu-satunya yang merokok merek itu adalah Kapten Wu. Hingga waktunya untuk siksaan paling berat, yaitu tusuk jarum. Ditanya lagi, di mana Magnum? Yang ada malah Kapten Wu tertawa berkata, di sini. Yang langsung ditusuk jarum terus-menerus hingga muntah darah. Di sisi lain, Gu yang berada di kamar Lee mau menyerahkan baju hasil jahitannya. Malah Lee berkata, kamu termasuk tersangka. Antara kamu atau Kapten Wu. Aku tahu itu kamu, tapi aku tidak akan mengkhianatimu. Gu mulai memakaikan baju dan mulai menunjuk alat penyadap dan mulai menyelotip semuanya dan mengajak Lee ke sebuah kamar bertanya, sejak kapan kamu tahu? Dijawab, sejak sekarang. Tadi itu hanya tebakan. Gu hanya diam sambil tersenyum. Lee berkata lagi, selama ini kamu memanfaatkanku. Kenapa begitu? Dijawab, karena pangkatku lebih rendah. Tapi aku memang menganggapmu sebagai kakak. Yang langsung ditampar oleh Lee sambil berkata, menurutmu aku masih bisa hidup bila mereka mendengar perkataanmu? Lalu Lee berjalan keluar. Yang ditanya Gu, mau kemana? Dijawab, melaporkanmu. Gu berkata, bagus, bisa mati di tanganmu, aku bahagia. Lee langsung kebingungan dan berkata, kamu monster. Dan setelah agak lama, akhirnya Lee mengatakan, kamu sudah berhasil. Mereka menganggap Pantom adalah Kapten Wu. Gu berkata, aku yang kirim informasi palsu. Sekarang aku harus sampaikan pesan ke kelompokku. Tolong jebloskan aku. Gu memohon-mohon pada Lee. Hingga akhirnya Lee mendatangi Meng yang sedang menyiksa Kapten Wu, menunjukkan rokok yang ditemukan di bawah bantal Gu. Kapten Wu langsung dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan, karena kan dia tidak terbukti, apalagi pangkatnya tinggi. Di tengah ketidaksadaran, Kapten Wu ternyata masih sempat menyanyikan kota hampa di sana. Gu tentu saja disiksa. Tetapi Kolonel Takeda datang menginterogasinya sendiri berkata, jika kamu bicara, aku berjanji aku akan lindungi kamu dan keluargamu. Dijawab Gu, jangan terbawa di situasi. Setelah kamu menyerang atasanmu di pertemuan, sesampai di Jepang, kamu akan diadili. Jangankan jabatanmu. Aku saja tak tahu apa yang akan terjadi padamu. Kolonel Takeda tertawa berkata, aku masih bisa lindungi atau sakiti keluargamu.
lalu menyerahkan telepon pada Gu yang di ujung sana ibunya sedang ditawan juga, sambil berkata, "Berikan keputusanmu." Gu pun menangis sambil mengangguk. Telepon pun ditutup. Gu berkata, "Aku Pantom, bekerja di atas perintah Magnum." Kapten Wu tak pernah melihat telegram itu. Aku yang menjebaknya. Langsung dihentikan. Kolonel Takeda berkata, "Bicarakan tentang Magnum saja." "Di mana Magnum?" Gu meminta berbicara berdua, tanpa Meng. Akhirnya Meng pun keluar. Gu berkata, "Aku tidak tahu di mana Magnum." Lalu, Kolonel Takeda berkata, "Kamu hanya buang waktuku." Ternyata Gu mengeluarkan jarum dan berusaha membuka kuncinya. Gu sengaja memperpanjang obrolannya hingga Takeda mencekiknya. Tapi Gu sudah lepas. Dia pun menyerang Takeda dan menggigit telinganya, hingga Kolonel Takeda berteriak. Meng masuk dan menembak Gu. Sebenarnya Kolonel Takeda mau menghentikannya karena dia tahu Gu memang mau menyerah. Tapi telat, Gu telah meninggal. Komandan Chang datang menghentikan penyelidikan Kolonel Takeda karena Takeda sebenarnya tidak mendapatkan izin. Itu merupakan operasi ilegal. Dijawab, "Aku hanya mau menemukan Magnum. Aku tak mau pulang ke Jepang dengan rasa malu." Jadi, Kolonel Takeda itu tahu dia ada salah, yaitu menyerang atasannya. Dengan menemukan Magnum, maka dia akan menebus kesalahannya itu. Komandan Chang berkata, "Operasi ilegal ini telah menewaskan 2 perwira, dan Kapten Wu juga sedang sekarat. Jika berita ini keluar, kita akan diadili di pengadilan militer. Kita harus cari kambing hitam." Meng mau angkat bicara, tetapi Komandan Chang menyuruhnya untuk keluar, yang dituruti. Tetapi saat berjalan keluar, Meng sadar. Komandan Chang mau menembaknya hingga Meng menyerang Komandan Chang, tetapi Kolonel Takeda mengambil pistol dan membunuh Meng. Komandan Chang berkata, "Selanjutnya lebih baik kita dapat menangkap Magnum." Hari ke-6 pun tiba, hari pertemuan Aula Baichao, tapi tak pernah terjadi apa-apa. Kepo nggak sih bagaimana caranya Panto mengirim pesan? Nah, ditunjukkan Kolonel Takeda yang telah jadi kriminal mau kembali ke Jepang dengan kapal. Ada yang mendatanginya dan mendekatinya, lalu menyilet lehernya. Orang itu adalah Kapten Wu. Tibalah hari damai karena Jepang telah menyerah. Akibat kejadian semena-mena Kolonel Takeda terungkap. Kapten Wu menemui Lee dan bertanya tentang baju jahitan Gu dan menjelaskan semuanya. Kapten Wu adalah salah seorang pemberontak juga. Gu tahu itu saat Kapten Wu menyanyikan lagu di balkon. Lagu itu adalah sandi mereka berhubungan satu dengan yang lain jika mereka dalam keadaan sulit. Semua pertengkaran Gu dan Kapten Wu adalah buatan, agar setidaknya salah satu dari mereka bisa keluar dengan selamat. Saat terdengar seperti Kapten Wu melakukan hal tidak senonoh pada Gu, ternyata saat itu Kapten Wu berkata pada Gu agar tetap menyembunyikan identitasnya dan dia akan cari cara untuk kirim pesan keluar. Gu waktu itu tidak terlalu mau menanggapi, hingga saat berdua di hadapan mayat Bai, Kapten Wu menyatakan bahwa dia adalah Magnum. Dan dengan ini Gu diperintahkan untuk menjebloskannya, karena pesan harus disampaikan malam ini. Dijawab Gu, "Kamu harus hidup, aku punya rencana." Pada saat itu Kapten Wu tidak tahu rencana Gu. Tapi ternyata Gu memastikan Kapten Wu menyampaikan dengan lagu Konta Hampa yang intonasi dan nadanya dirubah. Karena ternyata di rumah sakit itu juga ada sesama mereka. Lee bertanya, "Jadi jika kamu tidak sadarkan diri maka semuanya akan sia-sia?" Dijawab, "Gu sudah menjahitkan pesan di bajunya juga. Takkan ada yang selamat, karena itu Gu menggunakan mayatnya untuk menyampaikan kabar." Lee lalu mengambil baju yang dijahitkan oleh Gu, yang ternyata memang ada tulisan. Untuk Lee dan keluarganya berkata, "Aku tak takut mati. Aku hanya takut orang yang kusayangi tidak tahu mengapa aku mati. Semoga Lee dan keluargaku bisa memaafkan keputusanku. Tapi aku yakin kalian paham tujuanku. Walau kematianku akan membuat orang yang kusayangi bersedih, tapi jika orang-orang kita menghadapi penderitaan, aku akan lakukan apapun termasuk korbankan nyawaku. Apapun yang dilakukan mereka terhadap ragaku, jiwaku tetap bersamamu. Pantom dan Magnum bukanlah lambang individual, tapi lambang kebersamaan. Keyakinan akan perdamaian." Oke, itulah film perjuangan orang-orang untuk bangsa mereka. Yang di sini juga ada yaitu kita sebut sebagai pahlawan. Kita jangan pernah melupakan perjuangan pahlawan. Dan kita harus terus meneruskan perjuangannya untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita.
Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.